kita ketemu di Intimate Talk Profil. Kita adalah Hanky Dory. Yo, dari bangun Solo. dong. Ya, Dari Solo. ini Bangun. hostnya suruh bangun dulu ini. Ayo semua orang tonton live IG kita dan yang udah masuk. Kira-kira ajak temen lainnya lah di share. Ya, Follow juga, jangan lupa. Jangan lupa follow Profil di Instagram biar bisa lihat kita sama. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng Buluk. seorang pangeran. Jangan dibocorin dulu. Mbah tuh, Mbah. Eyang. Yang pangrok. Dia merupakan undercoat pang. Kita bakalan konsultasi. Kita orang-orang yang sakit jiwa. Konsultasi sama dokternya. Sakit pang, maksudnya bukan sakit jiwa, sakit pang. Sorry. Kita bakalan tunggu, sekalian tunggu teman-teman yang lain yang belum masuk. Kita akan selama 1 jam ke depan ya. Ya. Iya. Kurang ngobrol bareng-bareng sama konsultasi. Halo. Ya. Akhirnya. Halo. Ya, dengar suaraku nggak? Ya. Ada ya, aman ya. Mantap. Buat semua teman-teman, selamat datang di Profil Instagram Live bersama gua dan juga ada Hanky Dory. Halo. BTW apa kabar bro? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mantap. Tapi ya Surakarta udah mulai aktivitas udah mulai aktif nggak sih? Jakarta kafe-kafe udah buka, tapi belum ada live band. Kalau di sana di Solo Surakarta udah mulai selancar apa sekarang? Ya, Di Solo juga udah lumayan buka sih, maksudnya ada beberapa yang buka, tapi kalau untuk band masih belum kali ya, masih nungguin. Acara masih nungguin aman betul gitu ya. Amin. Nah ini yang barusan ngomong kenceng nih suaranya enak. Siapa? Yang ngomong aman betul sama. Aku jauh banget ini layarnya. Gitu, tapi BTW apa namanya buat anak teman-teman dari Hanky Dory, ini gue dari pertama kali dengerin musiknya, ini langsung pengen bertanya dan apa ya boleh dibilang langsung pengen kayak penasaran. Memilih jalur Irish punk ini boleh dibilang dengan ada Celtic-Celticnya. Asalnya memang sudah langsung jatuh cinta dengan itu atau basicnya sebelumnya malah ke genre yang mana dulu sih sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh dibilang langsung ke genre yang lebih mengerucut lagi, enggak ya sebenarnya ya. Kita melewati beberapa fase perubahan. Background kita beda. Ya. Mungkin ada yang Ucu mungkin bisa cerita gimana awalnya kita sebelum jadi Hanky Dory. Ya, Bang Ucup Atau siapa Ican? Rata sih dulu main punk rock bang, cuman karena ya Celtic juga asik, akhirnya kita kemudian kan. Beberapa juga kayak temen dekat Bang Buluk nih, dulu kan anak begini anak pop. Dia juga doyan punk rock, akhirnya juga doyan Celtic. Saya dulu sebenarnya dari mungkin boleh cerita dari awalnya dulu. Basicnya mungkin kalau saya sendiri dulu dari SMP udah seneng dengerin punk, tapi mungkin memang belum ke arah sini. Saya dulu udah seneng dengerin Rancid, NoFX, terus lebih ke punk rock melodic mungkin ya. Nah ini tiba-tiba belok menjadi rada Irishnya tuh siapa yang mempelopori ini di Hanky Dory? Nah itu saya ketemu sama mereka yang tadinya udah duluan ke Irish. Seperti itu. Nah, kita belum dari tadi mungkin yang pada nonton sekarang belum kenalan semuanya. Halo, saya Buluk. Ini ada Hanky Dory di sini. Silakan perkenalkan satu persatu, my friend. Yo, dari sana. Dari saya. Iya. Saya Sigit Pratomo dari Solo. Saya pegang gitar.
Saya Ucup main gambus Celtic. Gambus Celtic. Saya Kucuk berada di drum. Saya Ican, seksi bengak-bengok. Ya betul. Sama Neo Biso, Tin Biso. Ya. Ya. Saya Peter, saya pemain akordeon dari Hokidori. Ya. Saya Total berarti berapa orang? Total ada 6. 6 orang. Wah, lumayan bagi duitnya nih. Tapi 12 tadinya 12. tapi kita akhirnya mikir kita nanti bagi duitnya dapatnya dikit-dikit, terus akhirnya kita mengalami pemampatan. Pengerucutan. Pemberhentian PHB ya berarti ya. Pemberhentian hari ngeden. Jangan berhenti sih, mereka lebih sadar diri. Aduh. Tapi ngomong-ngomong nih apa namanya? Ini kalau nggak ada yang namanya COVID, sebenarnya teman-teman Hokidori ini akan ada sesuatu kah, mau ngerilis album kah, yang bikin tertahan tuh apa dari teman-teman Hokidori saat ini? Kalau sebenarnya sih di tahun ini kita rencananya pengen rilis album ya. Tahun inilah paling enggak. Tapi karena ada COVID ini dan kemarin Solo juga agak-agak awal daruratnya, darurat COVID-nya. Jadi kita proses agak tersendat di awal. Tapi sekarang kita udah mulai berjalan lagi. Doain aja moga-moga tahun ini masih tetap bisa walaupun dengan konsep yang berbeda mungkin. Amin. Kan dulu nih, gue mesti ada yang nyetek-nyetekin dikit nih. Kalau enggak gue ada. Nah, kalau gue ada asisten gue, kalau gue cetek, berarti lu pencet layarnya ya. Nah. Berarti, tapi sebenarnya udah direkam materinya atau belum? Udah ada beberapa sih, ada dua lagu sebenarnya. Tapi selama pandemi ini kita sebenarnya juga nggak berhenti sih, kita proses, kita coba untuk mengumpulkan materi. Apa namanya, sembunyi-sembunyi lah. Daripada ketahuan nanti ditangkap kan. Iya bahaya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, udah ngumpulin materi. Album terakhir tuh tahun berapa? Kebetulan album pertama. Besok ini baru album pertama. Oh berarti yang ada di YouTube tuh single berarti ya? Single terus tuh album mungkin bisa dipaket juga. Oke. Nah terus apa namanya? Rencana berapa lagu bro nanti di album? Berapa bro? 10 lah. 10 lagu. 10 ya. 10 lagu. Tapi sementara kita mungkin akan single dulu, single kali rencananya. Tapi nanti kalau kira-kira udah berkumpul, kira-kira cukup untuk album, kita bakalan packaging ke album. Pokoknya jalannya seperti Bikin mantap dulu ya. Ya. Dibikin mantap dulu. Cakep itu. Yoi. Nah, ini bisa tahu profil bro. Biasanya kan, kebanyakan yang gue tahu ya, band yang sudah mapan itu males yang namanya ikut sebuah kompetisi atau segala macam. Buat gue itu salah sebenarnya. Yang dilakukan oleh Hokidori adalah hal yang paling benar. Minat tiba-tiba ikut Protir yuk. Itu gimana awalnya bro? Bisa cerita? Kita ikut Protir yuk. Ya gimana? Awalnya dari manajer kita Mas Dinar Ompong itu kan. Ya, di medsos ada info, ada profil. Habis itu kabarin sama anak-anak, mau ikut ya? Ya, langsung, ya oke. Padahal posisiku waktu itu aku masih masa penyembuhan sakit jantung bengkak sih ya. Tapi oke lah. Terus? Sakitnya anak jazz tuh. Mahal. Nah, ya, pada akhirnya berproses, ketemu di Solo,
Latihan buat materi project. Nah ini apa kan udah baru sekali ikut Profir atau gimana? Gimana? Kan Profir udah berapa tahun ini nih? Tahu Profir dari tahun pertama atau memang baru ikut sekarang? Baru ikut sekarang. Baru ikut sekarang. Ya. Kita ngerasa, kalau saya sendiri sih ngerasa itu kita ini kucing-kucing nih. Tahu-tahu dikasih ini apa namanya? Ada lauk di situ ya, kita makan. Tapi kalau menurut lo, apa yang lo dapetin dengan mengikut Profir? Apa yang lo dapat dari ngikut si Profir? Aku pikir lebih ke ini ya, apa namanya, mengembangkan lagi, mengembangkan sayap lah, seperti itu. Jadi apa namanya, melebarkan sayap. Apa lagi? Selama ngikut Profir, apa yang lo rasa? Mungkin, gue pas ngikut Profir ada feedback nggak dari sosial media dengan ikut Profir kayak gitu-gitu? Ada feedback nggak dari fans? Mungkin negatif positif, mungkin bisa cerita. Kadang-kadang kan gini, gue sebenarnya sama orang-orang yang sok-sok tahu, band kita ikut kompetisi langsung, band lo ikut kompetisi, payah gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih? Atau memang tiba-tiba ikut sebuah kompetisi malah, support terus gitu-gitu. Ada nggak feedback-feedback yang diterima sama teman-teman Hangkidori? Ya, feedback pasti ada. Kalau dari saya sendiri ya, dari teman-teman itu kan bilang gini, gue menu Profir, istilah gini, kamu ikut Profir dan menang lagi, udah prosesmu terbayarkan. Ada juga yang negatif gini, ini menang settingan gini. Ada yang bilang gitu. Ada. Bebas sih. Iya, balik lagi kalau kita mau berkarya emang nggak bisa nyenengin semua orang kan. Emang ada yang seneng, ada yang enggak. Ada pro kontra. Kita menghormati netizen maha benar. Ya. Cuman ada netizen kan kelakuannya suka sok tahu. Ya, apapun itu permasalahannya atau ngomongannya mereka seperti apa, tapi pengen cerita sedikit. Sebenarnya kemarin awalnya kita setelah di Profir itu kita dapat nominasi, terus kita udah ada kontrak seperti beberapa bakal yang nextnya seperti apa gitu. Sebenarnya udah ada kontrak, tapi tahu-tahu pandemi itu mungkin efeknya selama ini kita masih dari sosmed ya, kita saling tiktokan sama Profir, kita tiktokan sama tim produksi di sana. Kita selalu direspon positif untuk misalnya kita ada ide-ide, kita pengen gini, kira-kira udah memungkinkan atau belum. Seperti acara ini juga kita ada tiktokan sama tawaran sih, maksudnya Mas gimana kalau gini-gini, oke kita akhirnya jadi yang seperti ini. Betul. Nah kalau yang bikin beda menurut lo dari si Profir nih, menurut teman-teman Hangkidori, apa bedanya Profir dengan festival atau kompetisi band lain? Ada nggak yang dirasa banget? Banyak. Bedanya banyak. Istilahnya gini lah. Kalau banyaknya apa aja? Festival-festival lain itu kan habis menang udah nggak ada kelanjutan. Benar. Di Profir ini ada maintenance kelanjutan, bahkan lebih lah. Mungkin yang lain bisa benar tuh. Ya. Ayo Chan, kamu Chan. Mas Gimbal mungkin dari tadi belum ngomong ini. Belum ngomong dari tadi, lu ditanyain dulu. Gimbal tapi nggak reggae. yang maksudnya benar banget itu tadi bahwa hampir kebanyakan festival band setelah selesai final dapat duit, piala, nggak ada apa-apa ya kan? Nah, Profir ini benar-benar beda, memberikan sesuatu sampai di maintain sampai selesainya. Bahkan ada boleh dibilang mentoring ya dari para dewan juri ya. Benar. Super coach. Siapa dewan juri yang paling kalian benci? Siapa ya? Ayo, siapa? Nggak ada sih. Kalau yang paling favorit buat lo, kan ada Steffi, ada siapa lagi sih? Aji ya, Cea ya.
ada Steffi, ada Sela Kotak, sama satu Ya. siapa? Natalia Jolim. Natania Ada nggak? Jolim. Ada nggak yang mereka kasih tahu ke kalian sampai benar-benar anjing ini benar-benar bener banget nih. Mungkin satu kalimat yang membuat anak-anak Hunky Dory dikasih tahu sama Steffi atau Cela yang bikin oh iya benar. Itu ada ingat nggak apa? Itu kemarin kalau nggak Sela Kotak yang bilang ya. Iya, iya. Gue baru tahu kalau ada band punk mau ikut acara kayak gini. Terus dia ngasih masukan nggak dari segi sound mungkin ada dari segi teknik atau apa gitu? Kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit sih, soalnya waktu itu cuma ya ketemunya di backstage, Edukasi show doang. cuman coaching soal kedepannya ya, nanti gini seperti itu. Kan biasanya gini, ada band yang idealis kalau dikasih tahu gini langsung wah nggak mau. Tapi kalau teman-teman Hunky Dory mah menerima ya, menerima saran, kritik dan segala macam itu diterima sama teman-teman ya. Pasti. Selama itu membangun, kita pasti welcome. Ya, karena itu sebenarnya hal yang paling harus diperhatikan oleh semua teman-teman band ya, yang pada lagi nonton kita rame-rame ini. Kalau lu ngeband dikasih saran sama orang, dikasih kritik, masukin friend. Ya enggak. Jadi akhirnya menjadi kaya akan wawasan. Nah, kalau buat teman-teman Hunky Dory, ini Corona nggak tahu entah sampai kapan ya kan. Bahkan Hunky Dory pun akhirnya berencana merilis albumnya mungkin di tahun depan. Dari sini menuju tahun depan ini, pada ngapain nantinya? Ini masih proses itu, terus kita rencananya habis ini mau rekaman album. Langsung ya? Rekaman. Ya, langsung. Kalau boleh tahu nanti Profirnya sendiri akan membantu proses rekaman nggak dari buat teman-teman? Maintain sampai ke sana nggak? Nah, itu kita belum ngobrol, nanti coba kita tawarin. Kudune. Super musik tau. Band bagus band bagus jangan disia-siakan. Itu. Nah, ini Itu di note ya. WhatsApp di note. loh, nggak karena gini. Gue tahu bahwa bermusik dari segala macam. Salah satu boleh dibilang event-event yang bagus, event-event yang dikerjakan seperti roadshow yang segala macam. Gua pertama kali, gua tipikal orang yang awalnya tadinya tuh sama sebuah band itu, ngapain band harus ikut kompetisi, kayak gitu-gitu pemikiran gua. Ternyata setelah gua telaah lagi, salah pemikiran gua. Buat gua ternyata sebuah kompetisi band itu memang musik bukan untuk dinilai, musik itu untuk dinikmati. Tapi buat gua ketika lu mengikuti sebuah kompetisi, berarti membuat kita akan semakin percaya diri, semakin boleh dibilang dalam tanda kutip semakin bisa dikenal. Nah, seperti itu. Kalau dari teman-teman Hunky Dory, ya, kalau teman-teman Hunky Dory sendiri mengikuti Profir ini apa tujuannya? Ingin dapat duitnya kah atau ingin dikenal kah atau apa? Enggak sih, kalau mungkin saya mewakili teman-teman ya. Ya. Kita ikut kompetisi itu sebenarnya bukan semata-mata duit, siapa sih yang nggak mau sih? Kita pasti butuh duit kan. Ya. Tapi yang utama sebenarnya bukan itu. Tapi kompetisi-kompetisi musik itu, entah musik yang bikin siapa itu atau yang seperti dibikin Profir ini, itu buat kita itu semacam ujian sebenarnya. Ya. Udah layak betul sih. Udah layak atau belum? Sampai mana Ya. Sembari kita ngetes ngetes kemampuan kita seperti apa sih, udah bisa dinikmati orang belum. Ya. Di sisi lain kita dapat tambahan-tambahan dari belakang itu tadi yang dapat koneksi lah, dapat hubungan yang lebih luas lagi mungkin seperti itu. Tambah link-link lah. Ya. Setuju, benar tuh. Tapi buat teman-teman Hunky Dory ini, menurut kalian Profir itu seperti apa sih? Apa sih yang membuat yang kalau kalian boleh bilang, wah Profir itu bagus karena, itu pertanyaan apa kira-kira? Selain
selain boleh dibilang memaintain bandnya sampai selesai. Mungkin ketika kompetisi, apa yang kalian dapetin experience-nya, bisa cerita ke teman-teman. Kalau menurut saya mungkin ya yang pribadi kayak yang dibilang di pemerannya Butejo. Ya. Jadi orang itu yang solutif, Nah, Profit mungkin menurut saya termasuk yang solutif karena rencana dari awal plannya emang kita nggak virtual konser seperti ini, tapi karena ada keadaan yang emang mengharuskan seperti ini, maka mereka juga ada opsinya, ada solusinya buat kita tetap bisa berkarya lagi lah. Ya, benar-benar. Kalau ini apa namanya? Ya terus. Jadi ya kita akhirnya ketemu sama Profir. Kita akhirnya tahu setelah mungkin kita dapat nominasi, akhirnya kita di briefing, ngobrol-ngobrol sama tim produksi, sama coach-coachnya itu, ternyata ada banyak plan dari mereka untuk band kita gitu. Enggak cuma sekedar berhenti di situ kita dapat hadiah, tapi ini besok ada plan gini, kamu gini, udah diarahin semua seperti itu. Jadi akhirnya kita belajar profesionalisme juga, mau nggak mau ya, sekarang nggak langsung di sini ya. Ya benar. Kalau dari band-band lain yang menurut ya di band-band yang ikut di Profir, ada nggak yang menurut kalian ini benar-benar anjing, band ini keren banget ini? Ada siapa aja sih sebenarnya yang menurut kalian saingan berat lah? Hampir semua ya. Sebenarnya semua keren sih dengan genre mereka masing-masing. Tapi kan kita nggak tahu pikiran sendiri. Tapi kita anggap keren sih band-band yang ikut di situ dengan Beda genre juga. tipikal mereka yang cutting edge yang beda-beda. Ya. Seperti itu. Mereka punya karakter masing-masing yang cukup kuat sebenarnya. Kita pun sebenarnya nggak berpikiran bakalan menang kita. Sebenarnya kalau lihat sebenarnya. Tapi pas ketika tiba-tiba dapat informasi, dapat berita kalau terhadap Haki Dori masuk nominasi, lo kaget gimana sih, atau gimana, apa yang lo rasain? Kagetnya ya mikirnya gini, Iya. mampu nggak sih, beneran nggak sih ini? Gue turu ya kayak. Tapi ngomong balik lagi ke album, akan rilis fisik atau hanya digital nanti rencananya? Sementara kita di digital dulu. Digital dulu. Coba Tapi kalau 10 ini akan masuk digital atau gimana, bro? Kita ada waktu untuk ini ya, ada jeda waktu untuk setiap singlenya yang keluar. Setelah itu berkumpul, dari obrolan kita kemarin sih, setelah itu kira-kira udah bisa di packaging album fisik, kita bakalan jadiin itu sebuah album seperti itu. Berarti buat kalian masih penting nggak album fisik kira-kira? Itu penting karena penting sekali, itu rekam jejak ya sebenarnya. Collectible. Ya. Setuju. Nah, ya. Karena buat gua banyak sekarang kan orang meng-underestimate sebuah album fisik, ya kan? Wah, udahlah main digital aja dan segala macem. Nggak apa-apa main digital. Kita juga dengerin digital. Terus alangkah baiknya kalau kita punya fisiknya, kita punya koleksinya, apalagi bisa ditandatangan sama pelakunya. Itu buat gue sih hal yang luar biasa. Makanya gue salut sama Erik sampai bikin beli album fisik. Terus teman-teman yang masih berjuang di record label yang masih merilis album fisik, record label kecil-kecil yang sampai merilis album fisik, buat gue tuh hal yang sangat luar biasa, bro. Jadi buat gue kalau sampai nanti sebuah band bisa lupa sama album fisik itu salah banget. Nah, ternyata Haki Dori enggak. Ciamik bahkan akan merilis fisik. Ini kalau boleh dibilang medsosnya Haki Dori ini
yang kelola ada admin atau personil sendiri? Jujur kalau Superglad admin. Ada admin Sama tapi sih admin ya. kita si personel juga backup. maksudnya kita ada obrolan untuk memaintain Oke. itu apa namanya. Tapi biasanya kalau promo-promoin si Hanky Dory misalnya ada single apa tuh, si adminnya udah tahu atau memang dari teman-teman Hanky Dory ngasih tahu baru di-upload atau gimana sistemnya? Kebetulan admin juga kan tim kita, jadi memang apa segala yang di planningkan memang sebelumnya Ya. kita bahas dulu. Diskusi ya. Kita diskusikan dulu, setelah matang baru semua ngerjain sesuai job desk masing-masing. Misal kita garap di materi, terus nanti bagian sosial media memang promosi di situ juga, ngangetin terus proses dan progres kita. Ada koordinasi, kita satu tim juga. Berarti terorganisir juga ya ternyata ya. Ini namanya kalau kata NoFX, it's my job to keep punk rock elite. Ini salah satunya adalah dari Hanky Dory ya. Dan kebetulan Jadi bantuin kita itu juga bukan orang lain, Apa? teman kita sendiri. Kita rekrut Iya. teman-teman yang paham kita, yang dekat sama kita, tahu bahkan kita main bareng, nongkrong bareng. Jadi mereka emang ngikutin juga benar. Prosesnya. Iya, bukan sekedar tim, tapi memang udah keluarga kita. Iya. Full. ini berarti power. boleh dibilang emang panjang umur pertemanan ini semuanya nih. Berarti memang saling bantu satu sama lain ya. Mantap banget. Tapi ngomong-ngomong, apa namanya? Lu gaji nggak adminnya? Ya, Kasian lo dia makin kuota. Ini kan lagi pandemi nih, jadi kita apa namanya? Kopi-kopi aja. Ngomong-ngomong ke gaji menggaji, band kan saat ini boleh dibilang tadi lu cerita benar-benar lagi nggak ada apa-apa kan, semuanya turun, panggung nggak ada apa nggak ada, ya kan? Siasat dari kalian untuk tetap boleh dibilang bukan berkarya, tapi untuk tetap hidup. Kayak misalkan orang di belakang layar kita, kru, soundman, apapun itu, admin dan segala macam, itu kalian apa ya boleh dibilang, let's say secara profesional mereka juga kadang digaji, kadang enggak, kadang dapat duit, kadang enggak. Biasanya tuh kalau kayak teman-teman Hanky Dory itu gimana sih ngobrol ke merekanya sampai mereka tetap bertahan dalam sebuah tim yang sangat solid, hal-hal kayak gitu. Biasanya kan kalau yang terlalu money oriented kan langsung mundurin diri, nyari kerjaan lain. Nah, Hanky Dory sampai bertahan, admin tetap jalan dan segala macam, itu apa yang diobrolin ke teman-teman kru dan segala macam? Nah, justru karena kita apa namanya, tim yang kita rekrut itu memang teman-teman dekat, teman-teman satu tongkrongan. Jadi ya, kadang-kadang mereka juga paham sih kondisi kita seperti apa gitu. Mereka juga bisa mengerti. Kita sama-sama saling mengerti lah. Kita saling terbuka. Kalau misalnya dapat duit segini juga dibuka bareng untuk ini gimana apa. Tapi kalau memang nggak ada, mereka akhirnya juga tahu juga sih. Semangatnya emang kerja bareng, kita bangun bareng. Semisal itu ada susah, emang kita rasain bareng-bareng. Ketika itu ada hasilnya, kita nikmatin bareng-bareng. Ini bukan sekedar proses dari band aja ya, tapi memang juga tidak luput dari support dari all team juga, dari manajemen, dari kru, bahkan semua yang mantep. Itu buat gua hal yang sangat luar biasa. Akhirnya sebuah band menjadi sebuah tim. Mau itu playernya, manajemennya, para orang di belakang layarnya, ketika menjadi suatu tim itu akan solidnya luar biasa dari sebuah band. Dan hal itu nggak gampang. Hal ini dilakukan sama teman-teman Hanky Dory, ini luar biasa banget nih. Nah, ngomong soal merchandise Hanky Dory itu udah ada apa aja bro saat ini yang sudah dirilis, berbentuk apa aja fisiknya? Ya, ada t-shirt, terus ada gantungan kunci sama stiker. Gantungan kunci. Itu kalau mau dibeli bisa dapetin di mana bro? Ada official merch Hanky Dory. Ada Instagramnya hankydory.merch, bisa di follow, nanti bisa cek di situ. Infonya kurang lebih sama dengan
account Instagram official kita juga. Jadi saling bantu support juga kalau merchandise memang kalau ada artikel merchandise dari kita keluarin di merchandise di account merchandise. Keuntungan merchandise ada yang saat ini ada yang di-share ke kru atau ke siapa mungkin pas lagi ada keuntungan untuk bagi-bagi rezeki, ada nggak sih dari Hangkidori? Ada, bahkan kita prioritas ke kru dulu terutama. Misalnya kita bikin apa, kawan-kawan setidaknya karena kita memang ya kecil-kecilan punya kas lah. Siapa ini yang mau pengen punya kaosnya, siapa yang mau pengen punya apa, semisal patch atau apa, kita ke kawan-kawan dulu. Nanti di backup dengan uang min kita bareng-bareng yang kas bareng. Ini baru panjang umur perjuangan dan persahabatan. Iya. Baru yang lainnya nanti kita tawarkan ke teman-teman yang lain, itu juga berupa buat kenangan-kenangan dari kita, mereka support ke kita juga. Mantap, Ciamik. Kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan di Instagram buat kita tuh. Bisa dibacain nggak? Karena gue kecil banget nih di sini kalau ngebacain pertanyaan-pertanyaan. Bisa dibaca. Ya, kemarin kan banyak tuh yang nanya kan di Instagramnya @profir dan udah banyak yang juga yang follow. Jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya, itu kemarin kita sudah buka pertanyaan di Instagramnya Profir dan akan kita jawab sekarang. Ini teman-teman Hangkidori yang akan membacakan, karena gue tidak ngelihat, nanti gue bantu ngejawab. Aku bacain ya. Iya, boleh. Ada yang dibacain, yang Hangkidori jawab juga boleh. Pertanyaan buat Bang Bulut. Masih inget honor? Masih inget nggak honor ngeband pertama kali berapa? Terus pilih mana sama Super Blades apa Kausa? Wah, pertanyaan yang kurang ajar. Terus pertanyaan buat Hangkidori, negara mana yang pengen banget kalian masukin list tour dunia? Nah, oke, Hangkidori mana? Negara mana? Banyak sih. Iris. Banyak. Iris dulu ya. Baru habis itu naik objek ke Inggris. Kan cedak nyebrang kali. Orang Jawa yang Tapi enak. Ya ini. Tapi enak berarti udah nggak perlu pakai kapal laut. Jadi pakai kapal, kalau dulu kan dropkick sampai shipping out to Boston. Sekarang kan kita pakai kapal terbang. Pertanyaan buat gua. Pertanyaan buat gua tadi, honor pertama berapa kali yang diingat? Honor pertama dalam bentuk bayaran, ini salah satu termasuk bayaran sih. Honor pertama adalah kalau dibilang Super Glad, honor pertamanya. Jadi besarnya harga nasi Padang sekitar 15.000. Nasi Padang. Kalau honor berbentuk uang, gua Super Glad pertama kali manggung dapat 250.000 dibagi 4. Jadi sekitar seorang 50.000 sekian lah. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun Kalau Super Glad udah tahun 2000. Tapi justru gua dapat ngeband baru dapat bayaran panggung ya, baru merasakan dengan Super Glad gitu. Sebelumnya mah wah boro-boro. Bayarannya kelontang-kelonteng botol itu tok. Nah, kalau support acara teman-teman gitu. Kalau suruh milih Super Glad atau sekarang malah justru gue bikin sebuah tour yang namanya Super Glad versus Kausa rencananya setelah pandemi. Jadi sebelumnya kita udah jalan tour di Jawa Barat, Super Glad versus Kausa. Harusnya ada Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali. Cuman karena pandemi tertutup, jadi akhirnya mau nggak mau kita dengan salah satu sponsor, teman-teman juga yang sponsorin komunitas juga, mau nggak mau kita nunggu sampai semuanya aman terkendali, baru jalan lagi. Jadi suruh milih mana Super Glad versus Kausa, turnya gue barengin loh ini, jadi nggak bisa milih gue. Tinggal paling setelah nyanyi sama Kausa, ngaso dulu bentar, di seling satu band, baru Super Glad main.
Itu. Jadi nggak bisa milih. Kalau suruh milih Supergat versus Kausa, gue milih Sofia Lajuba aja. Bugasi gimana Bugasi? Kalau berlalu. Ada lagi pertanyaan apa nih? Cak. Buat Bang Laglux, buat Bang Glux, kapan ke jenjang yang lebih serius? Waduh. Selanjutnya. Apa? Buat, kapan ke jenjang yang lebih serius buat Bang Glux? Jenjang asuh. Serius. Itu tuh yang diupload di sosmed. Iya. Hai. Ya baru Jumat, ya baru Jumat. Bacain Hai. Buat yang buat dari Gampang Koluk. Iya. Buat dari kalau buat Anggi Dori, kira-kira kedepannya bakalan ada acara musik kayak sebelum pandemi enggak? Siapa dulu nih? Bang Glux dulu. Gantian. Oke. Ke jenjang yang lebih serius. Sekarang sih udah serius ya. Cuman kita untuk masalah serius apanya mah udah serius dari awal juga. Ya udah umur gitu, masa masih bisa main-main aja. Umur kan udah 27 sekarang, jadi mau nggak mau lebih serius lah gitu. Gitu. Jadi kapan ke jenjang itu? Udah 7 kali 2 ya? Asik. Ke jenjang yang lebih serius. Itu karena pandemi juga atau gimana itu? Kenapa? belum terlalu seriusnya itu karena pandemi juga atau gimana? Karena efek pandemi saldo menurun, jadi belum bisa diseriuskan lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah 2021 udah diresmikan. Amin. Amin. Barengan sama rilis Anggi Dori kita ngeres. Dilancarin Bang. Jadi kawinan gua band kawinannya Anggi Dori. Boleh. Nah, terus pertanyaan buat Anggi Dori tadi. Oke. Oh ya, sebelumnya tadi apa? Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di sini akan mendapat merchandise juga dari kau saya, Bang Bulut. Ya, Dari kita juga ada. Dari kita next. Kalau yang buat Anggi Dori tadi pertanyaannya apa? Apakah akan ada acara-acara gigs seperti sebelum pandemi ya? Acara musik kayak sebelum pandemi. Pasti semua berharap begitu juga ya. Gitu kan? Ya ada. ya. Mungkin nanti langsung ke launching kita kalau jadi, harus jadi ya. Harus. Bang Buluk nanti main ke Solo pas launching ya. Nanti kita jarengin Pasti. Jereng puasa. Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini apa? Kalau gue mau nanya, logonya si Anggi Dori itu ada maknanya nggak sih, bro? Logo Anggi Dori. Maskotnya tuh. Ada, di situ kita taruh. Ini. Nah, Ada clover leaf. Nah, itu salah satu Iya. logo identik dengan Celtic kan, Itu- terutama Iris. Itu logo keberuntungan sebenarnya. Ya, Kalau kebersamaan. Oke. dari tradisi Irlandia itu logo clover leaves itu simbol keberuntungan. Ya. Dan rata-rata band-band Celtic yang main genre Celtic kan juga naruh logo yang sama. Identik. Ya. Identik. Rencananya boleh nggak Bang? boleh? Apa nih? Anggi Dori diajakin cabul. Ah, ini studionya cabul. Tanpa secara ini studio cabul. Ya. Ya, ini beda dulu. Kapan langsung Anggi Ini Dori studio lah? cabul tuh. Tuh ada bantal yang dipakainya. Nih, gue pinggirin tuh. Poster misfitnya tuh. Ini lagi kebetulan memang karena rumah gue kayaknya kurang enak dilihat untuk live, jadi akhirnya gue mau nggak mau nelfon ke timnya cabul, guys, gue pakai studio ya buat interview bareng Anggi Dori di Frontier gitu. Pakai aja ya, udah akhirnya secara nggak langsung selamat datang di cabul. Oke, jadi kalian semua saat ini sedang melihat live Instagram catatan si Buluk bersama Anggi Dori with Frontier. Nah. Langsung gue aja sih. Gitu. Oh, Ya. iya, mau bilang nih Bang. Kalau yang Peringatan. mengingatkan
tanggal 4 September nonton Hangki Dori di Prod konser. 4 September. Prod konser tanggal 4 September jam Jam 8 malam, jam 20.00 WIB. Aku Indonesia dulu. Pokoknya tanggal 4 September Hangki Dori akan tampil di mana nanti di ininya di YouTube ya? Di YouTube ya? Di Instagram. Oh di Instagram ya? Oke, jam 8 malam Hangki Dori akan tampil tanggal 4 September. Nah, ngomong-ngomong soal merchandise tadi, logo dan segala macam. Teman-teman Hangki Dori mikirin nggak sih sebuah desain itu harus seperti apa, memikirkan warnanya, penting nggak hal-hal kayak gitu? Kalau iya, kenapa sebenarnya? Jawab. Gimbal mungkin yang bikin. Oh Ya, iya. ini gimbal nih. Ayo, Gimbal. Yang keras suaranya. Ya ngomong. Urung itu ngomong. Nah, artwork tetap dipikirin ya konsepnya rata-rata karena nggak cuma kita juga, yang lain pun begitu. Karena artwork itu kan salah satu bentuk media aspirasi kita, entah itu menggambarkan tentang lagu atau image band kita, apapun itu pasti ada konsepnya. Kita kan begitu. Dan itu diikuti dengan detail-detail warna kalau di artwork mungkin ya. Detail-detail warna atau apapun yang sesuai nanti kita inginkan ada pasti di konsep. Ada berarti sangat penting ya menurut Hangki Dori ya strategi konten kayak misalkan warna dan segala macam. Bahkan ketika kita bikin desain yang amburadul misal atau acak-acakan, itu memang bukan karena nggak sengaja, itu pasti disengaja karena ada konsepnya. Semisal karena ada sesuatu yang ingin disampaikan di situ. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak dari Instagram? Ada pertanyaan lagi dari Instagram? Dari Instagram kayaknya udah 2 itu aja. Itu pemenangnya berarti ya? Iya, Ya. namanya. Yang ngedapetin merchandise dari Kausa dan juga dari Hangki Dori. Siapa aja tadi, Bro? Siapa tadi? Penangan. Gampang Koluk. Ya, nama Gampang Koluk. Gampang Koluk sama Fadli. Ya, Oke, selamat buat Gampang Koluk dan apa Hojuli? Fadli. Oke, congratulations buat Gampang Koluk dan Hojuli. Nah, Kita mau ingetin juga buat teman-teman yang lagi nyimak, jangan lupa dong segera follow profil karena nanti di tanggal 4 kan kita mau live Instagram juga. Jangan lupa Ya. follow IG Hangki Dori juga. ya. Simak terus pokoknya progresnya menarik. Ya, follow Hangki Dori, follow Fafir. Karena nggak ada ruginya sih kalau memfollow sesuatu yang kita suka, malah kita dapat informasi-informasi sangat menarik depannya ya. Gitu. Nah, ini kalau boleh nanya nih, sebenarnya kalau menurut kalian melihat respon dari teman-teman Hangki Dori, kalau misalkan teman-teman ada orang lah yang mengulang orang lain, itu gimana kalau dari Hangki Dori sendiri? Karena gue punya jawaban yang berbeda juga kalau gue. Jadi ini pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir karena waktunya juga udah Ya, oke. Jadi itu tadi apa pertanyaan? Orang bawain karya orang. Bawain cover gitu ya? Oke. Ya, kalau ada yang bukan yang berbayar tapi yang gratisan. Misalnya Ya, ngedownload yang gratis. Oh iya. Ya kalau menurut kita sih kadang kita memang sama teknologi harus melek juga ya. Jadi gimana cara kita nge-keep agar kemungkinan buruk seperti istilahnya kita karya kita dicolong atau diambil seperti itu
gimana caranya kita bisa meminimalisir kalau memang itu buat mereka merasa bisa ngedownload itu udah bisa merasa memiliki, itu salah banget sebenarnya. Nah, Mereka adalah pencuri kalau menurut saya. betul. Ya. Tapi Jadi kita- sekali lagi kita buat harus ngerti ini, Bang. benar, setuju aku. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, apapun yang kalian download atau apapun yang ini, monggo aja kalau gua asal lu beli juga CD-nya, lu beli juga merchandise-nya, lu download juga digital, lu punya streaming digitalnya, nggak masalah semua. Karena saling membantu, saling support itu akan membuat semakin sirkulasi di musik, sirkulasi apapun yang kalian sukai, skena yang kita suka itu akan semakin maju ke depannya. Ya. Gitu. Jadi jangan lupa sekali lagi buat teman-teman semua tanggal 4 September jam 8 malam di Instagram apa tadi? Profil ya? Profil Hangkidori akan live 4 September jam 8 malam. Gitu. Thank you teman-teman Hangkidori, sukses. Terima kasih. Terima kasih Bang Buluk, sukses juga. Sukses, panjang umur perjuangan, sukses semuanya teman-teman Hangkidori. Buat teman semua yang udah ngeliat live Instagram, gua bersama Hangkidori di Profil. Jangan lupa untuk follow @Profil, follow Hangkidori, follow Lucky Love, dan jangan lupa follow catatan si Buluk. Hai, love you, see you.